6 desa di Krejengan disapu puting beliung. Hampir sebulan tak ada kejelasan ratusan buruh demo Hotel Tretes Raya. Kembali hijau Bukit Teletabis Bromo diburu pengunjung. Assalamualaikum pemirsa, selain ketiga informasi tadi, sejumlah informasi dari Pasuruan dan sekitarnya telah disiapkan tim redaksi. Bersama saya, Yatus Solihah, inilah Pasuruan Sepekan selengkapnya. Enam desa di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo disapu puting beliung pada Minggu sore. Ratusan rumah di 6 desa di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo rusak. Sejumlah aparat pun membersihkan reruntuhan bangunan agar akses jalan warga bisa pulih kembali. 6 desa di Kecamatan Krejengan, Kabupaten Probolinggo disapu puting beliung. Belum ada laporan korban jiwa yang diterima pemerintah daerah setempat. Ke-6 desa itu adalah Desa Rawan, Opo-Opo, Seboro, Tarangren, Sumber Katimoho, dan Kedung Caluk. Puting beliung itu sendiri terjadi sekitar pukul 2:30 sore. Saat itu, mendung bergelayut di langit Kecamatan Krejengan, kemudian butiran air dari langit turun dengan derasnya. Hujan itu juga diikuti oleh gemuruh angin kencang yang kemudian menerjang kawasan pemukiman penduduk. Akibatnya banyak pohon bertumbangan karena tak mampu menahan hempasan angin kencang. Tak hanya itu, rumah penduduk juga banyak yang rusak pasca diterjang angin, sehingga membuat warga panik berhamburan keluar rumah untuk menyelamatkan diri dari reruntuhan rumah. Kerusakan serius itu seperti terlihat di Desa Rawan. Di desa ini ada 3 dusun, yakni Dusun Semar, Dusun Pete, dan Dusun Krajan yang dilanda puting beliung. Adanya angin barusan ini yang angin puting beliung yang melanda Desa Rawan ini mengakibatkan banyak korban, di antaranya banyak pohon yang tumbang yang mengenai menimpa kepada rumah-rumah warga, juga banyak atap-atap rumah yang berterbangan. Dan untuk sementara ini yang yang bisa kami data untuk sementara ini rumah yang ketimpa pohon sementara ini ada 6 unit kurang lebih, tapi ini masih dalam proses, pastinya dapat kami menentukan kan iya. Selain itu lain dengan atap-atap yang masih berterbangan, ini yang rumah yang ketimpa pohon saja sementara ini masih 6, tapi pendataan masih berlanjut, koordinasi dengan RT-nya, khususnya dan perangkatnya, biar data-data nanti disetor kepada kami. Pastinya di situ kami akan laporkan untuk langkah yang selanjutnya. Kebakaran hebat landa PT Karunia Sentosa Plastik di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan. Kebakaran berhasil padam setelah PMK dibantu hujan mengguyur bangunan tersebut. Kebakaran hebat landa PT Karunia Sentosa Plastik di Dusun Kedondong, Desa Sumbergedang, Kecamatan Pandaan. Dari berbagai keterangan awal, api terlihat dari sisi utara pabrik pengolahan plastik itu sekitar pukul 12.15 Selasa siang. Cuaca panas membuat api berkobar dan terus merambat ke ruang lainnya. Asap tebal menghitam embun dan tertiup angin membuat warga sekitar panik. Beberapa di antaranya berani mendekati arah kebakaran. Sementara sejumlah petugas keamanan pabrik juga terlihat sibuk mengamankan lokasi. 4 unit mobil damkar ke lokasi pabrik langsung melakukan penyiraman air. Besarnya api membuat petugas damkar sedikit kesulitan melakukan pemadaman. Kapolres Pandaan Kompol Ahmad menegaskan kebakaran terjadi ketika pabrik dalam posisi libur, sehingga tidak ada aktivitas produksi. Ia pun menduga api yang meluluhkan pabrik plastik ini akibat adanya konsletring listrik. Namun, ia masih menunggu hasil penyelidikan dan saat ini masih fokus pada upaya pemadaman. Menurut berita yang kami terima itu sementara diduga konsleting, ya Pak. Gudang bahan plastik Pak. Saat kejadian apa ada pekerja karyawan di dalam? Sementara ini diliburkan Pak. Hanya dalam hitungan menit, seorang maling berhasil menggondol belasan handphone di Kelurahan Semampir, Kecamatan Kraksan, Kabupaten Probolinggo. Aksi maling itu terekam closed circuit television CCTV milik Counter.
Hanya dalam hitungan menit, seorang maling berhasil menggondol belasan HP di Kelurahan Semampir, Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo. Aksi maling itu terekam CCTV milik konter. Dalam rekaman CCTV di dalam konter Amir Sel Jalan MT Haryono itu, aksi pencurian tersebut terjadi pada Minggu dini hari. Sekitar pukul 2:30, pelaku membobol pintu rolling door. Pada detik 30, pelaku masuk dengan cara terlentang. Dengan tenangnya, pelaku kemudian menuju etalase di sisi utara. Ia kemudian mengambil telepon seluler yang masih di dalam etalase itu. Satu persatu handphone itu diambil. Setelahnya, pelaku kemudian berpindah ke sisi selatan. Ia juga mengambil handphone dengan merek lain di dalam etalase. Aksi itu hanya berlangsung dalam waktu sekitar 3 menit saja. Karena pada pukul 2:03:37, pelaku kemudian keluar. Namun, usaha untuk keluar itu diurungkan. Pelaku kemudian kembali lagi untuk mengambil kotak amal milik Yayasan Yatim Piatu. Pasca mengambil kotak amal, pelaku benar-benar keluar dari dalam konter pada pukul 2:03:07:57. Pencurian itu baru diketahui oleh pemilik pada keesokan harinya saat akan membuka toko. Dari hitungan pemilik, sedikitnya ada 12 HP yang digondol maling. Kerugian diperkirakan mencapai 25 juta rupiah. Sayangnya, pihak kepolisian sendiri belum bisa mengambil tindakan, sebab Amir selaku pemilik konter enggan melaporkannya ke pihak kepolisian. Dibukul lewat pintu yang sebelah kiri, yang sebelah utara, itu dengan cara pakai alat, gemboknya, kuncinya itu patah. Terus tidak diangkat semua, hanya sedikit secukupnya badan tertiduran, badan terlentang. Ya. Jadi masuknya itu sambil guling. Mas, berapa unit HP yang digondol, Mas? Yang digondol itu pastinya 12 unit HP. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Satreskrim Polres Probolinggo Kota menangkap pemuda asal Dusun Bengkingan, Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo. Pasalnya, pemuda tanggung itu nekat menganiaya rekannya sendiri saat pesta miras. Satreskrim Polres Probolinggo Kota menangkap NF 19 tahun asal Dusun Bengkingan, Desa Kalirejo, Kecamatan Dringu, Kabupaten Probolinggo, Rabu 21 November 2018. Pasalnya, pemuda tanggung itu nekat menganiaya rekannya sendiri saat pesta miras. Pemuda bertato ini harus berurusan dengan hukum setelah menganiaya Danung, 14 tahun rekannya sendiri pada Rabu 21 November 2018 dini hari. Terlihat ia hanya pasrah ketika penyidik mencecarnya dengan sejumlah pertanyaan. NF dan bersama beberapa rekannya sesama anak jalanan menenggak miras oplosan di sekitar SPBU Pilang Jalan Soekarno-Hatta Rabu dini hari. Ketika sedang mabuk karena pengaruh miras, korban Danung warga Kelurahan Jrebeng Kidul, Kecamatan Kedopok, Kota Probolinggo bersikap menyebalkan atau rese. Pelaku sudah berusaha menasihati tetapi tidak digubris oleh korban. Pelaku dan rekan-rekannya pun geram lalu memukul korban. Oleh RF, korban dipukul dengan taring babi. Pukulan itu mengenai kepala belakang bagian kiri korban dan menimbulkan luka serius. Korban kemudian dibawa ke RSUD Dr. Muhammad Saleh untuk mendapat perawatan medis. Mengetahui korbannya terluka, NF kabur. Namun tak sampai 24 jam, NF berhasil diringkus Satreskrim Polresta Probolinggo. Bersama pelaku, polisi mengamankan taring babi yang digunakan untuk melukai korban. Hingga saat ini, polisi masih terus melakukan penyelidikan intensif terhadap kemungkinan tersangka lain dalam kasus penganiayaan ini. Ya, jadi saya terangkan di sini setelah kejadian tadi malam itu kita melakukan penyelidikan. Dan sudah diketahui data identitas dari pelakunya. Alhamdulillah tidak sampai 1x24 jam kita bisa mengamankan pelaku satu orang, yaitu barang buktinya, dan sekarang masih dalam pemeriksaan. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Ratusan buruh tumpah di halaman Hotel Tretes Raya. Mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak kompensasi pasca penutupan hotel yang tak kunjung diselesaikan. Ratusan buruh tumpah di halaman Hotel Tretes Raya Kamis siang.
Mereka melakukan aksi unjuk rasa menuntut hak kompensasi pasca penutupan hotel. Sebanyak 200 buruh yang tergabung dalam anggota PUK Kabupaten Pasuruan menuntut agar PT Wahana Tretes Raya Sentosa segera memenuhi hak karyawan yang tak kunjung diberikan. Selain mengenai hak karyawan, pekerja juga menuntut pemerintah segera memberikan sanksi terhadap perusahaan-perusahaan yang melakukan pelanggaran terhadap pekerja. Penyampaian pendapat di muka umum ini setelah berulang kali mengajukan permohonan perundingan bipartit tapi gagal dilakukan. Sebelumnya M. Soleh, Ketua DPC KSPI Kabupaten Pasuruan juga mengatakan tak ada itikat baik dari pihak manajemen untuk memenuhi hak normatif karyawan. Bahkan ia menduga ada tindak diskriminasi terhadap 39 karyawan yang tergabung dalam serikat pekerja yang belum mendapatkan hak sama sekali. Pernah ditutup, maka usaha harus dalam melakukan penutupan itu harus sesuai dengan ketentuan dan hak pekerja juga harus dipenuhi, bukan malah dibiarkan. Nah, yang terjadi hari ini, kemarin itu tanggal 8 itu, perusahaan sangat sulit diajak berunding, tapi mereka melakukan kampanye publik, kampanye agar kawan-kawan yang anggota itu bisa menerima pesangon sesuai dengan kemauan usaha. Dari Prigen, Tim Liputan melaporkan. KPU Kabupaten Pasuruan meninjau lokasi penyimpanan kotak suara di Jalan Raya Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 21.870 kotak suara berada dalam gudang penyimpanan tersebut. KPU Kabupaten Pasuruan meninjau lokasi penyimpanan kotak suara di Jalan Raya Tambakrejo, Kecamatan Kraton, Kabupaten Pasuruan. Sebanyak 21.870 kotak suara berada dalam gudang penyimpanan tersebut. Ketua KPU Kabupaten Pasuruan, Zainul Faizin, langsung mengecek kesiapan logistik menjelang pemilu serentak yang akan digelar April 2019. Logistik kotak suara yang baru tiba pada Rabu kemarin lalu disimpan di gudang penyimpanan KPU Kabupaten Pasuruan yang memiliki luas 2.000 meter persegi. Kotak suara dengan kemasan baru itu didistribusikan langsung dari KPU RI. Menurutnya, jumlah kotak suara telah sesuai dengan kebutuhan logistik KPU Kabupaten Pasuruan. KPU Kabupaten Pasuruan saat ini gimana? Jadi KPU Kabupaten Pasuruan sudah menerima distribusi logistik dari KPU RI sejumlah 21.870. Ini sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh KPU Kabupaten Pasuruan yang akan didistribusikan untuk 5 kotak masing-masing TPS di 4.362 TPS Kabupaten Pasuruan. Kondisi kotak suara sendiri gimana ini? Kondisi kotak suaranya bagus dan masih semuanya baru, dan sebenarnya kami untuk semua kotak suara tidak boleh dibuka dulu, tetap dalam kemasan sampai nanti ada jadwal setting dan packing untuk kotak suara di Kabupaten Pasuruan. Saat ini kotak suara aja. Untuk bilik sendiri gimana? Untuk bilik insya Allah dalam 2-3 hari ini akan kami terima, karena kami masih konfirmasi kepada penyedia. Bupati Pasuruan melakukan peletakan batu pertama proyek regional spam unggulan di Desa Rejoso Lor, Kecamatan Rejoso, Kabupaten Pasuruan. Proyek strategis nasional ini ditargetkan selesai Juni 2019. Yang belum dimanfaatkan dengan baik. Sementara itu nantinya air unggulan yang didistribusikan akan dikelola langsung oleh PDAM Jawa Timur dengan harga Rp1.050 per meter kubik untuk warga Kabupaten Pasuruan. Diketahui terdapat 5 off-take yang akan dibangun di wilayah regional spam unggulan Kabupaten Pasuruan. Di antaranya off-take Gempol, off-take Winongan, off-take Beji, off-take Rembang, dan off-take Poh Jentrek yang ditargetkan rampung tahun depan. Dari Rejoso, Tim Liputan melaporkan. Perayaan anniversary Yadika Bagel Kabupaten Pasuruan yang ke-33 berbeda dari sebelumnya. Tahun ini peringatan ulang tahun diisi dengan kegiatan amal untuk korban bencana di sejumlah tempat di Indonesia. Perayaan anniversary Yadika Bangil Kabupaten Pasuruan yang ke-33 berbeda dari sebelumnya. Tahun ini peringatan ulang tahun diisi dengan kegiatan amal untuk korban bencana di sejumlah tempat di Indonesia. Mei Andayani, Ketua Panitia, mengatakan dalam kegiatan amal bertajuk konser ini,
Pihaknya menargetkan donasi yang terkumpul sebanyak 100 juta rupiah. Donasi tersebut akan disalurkan ke Palestina, Donggala, dan Palu. Perempuan ini juga menambahkan dalam konser amal tersebut, meski para penonton tak dipungut biaya tiket, namun diharapkan dapat menginfakkan uangnya ditujukan untuk negara Palestina dan Donggala, serta Palu yang terkena bencana. Mei optimis donasi yang terkumpul bisa mencapai target, meski sampai saat ini donasi hanya dari mahasiswa, wali mahasiswa, dan dosen. Dari pantauan wartabromo.com, konser amal ini berjalan sangat meriah. Bahkan penonton yang hadir dan ikut berpartisipasi dalam konser amal ini dari berbagai usia, mulai dari usia anak-anak, remaja, dewasa, dan usia tua. Tak cukup sampai di situ, sejumlah 9 orang yang mendonasikan senilai 20 juta dan 2 orang yang mendonasikan senilai 10 juta. 16 orang yang mendonasikan senilai 5 juta, 10 orang mendonasikan senilai 2,5 juta, dan 28 orang mendonasikan senilai 1 juta secara langsung saat proses acara. Tujuannya kita kan acara ini ada tujuan yang pertama kita ada di ketiga, terus kalian juga ada penggalangan dana untuk Palestina, Palu, dan Donggala itu. Kita bekerjasama juga dari pihak Yupro dari Surabaya dan Jakarta. Itu ada kerjasama dengan Meli Buslo, ada dari Opik juga. Otomatis kita dari pihak panitia memilih untuk mengadakan ini dengan melakukan itu dengan teh melinya sendiri. Jadi acara ini untuk 100% untuk donasi. Pasuruan Japan Festival digelar di SMK Untung Suropati, Pasuruan. Acara ini berlangsung seru dan sangat meriah dengan banyaknya pernak-pernik khas negeri Sakura yang sengaja ditampilkan. Pasuruan Japan Festival digelar di SMK Untung Suropati, Pasuruan, Minggu 18 November 2018. Acara ini berlangsung seru dan sangat meriah dengan banyaknya pernak-pernik khas negeri Sakura yang sengaja ditampilkan. Bermacam kebudayaan khas Jepang ditampilkan di Pasuruan Japan Fest kali ini, mulai dari cosplay, Japan Song, Japan Dance cover, desain karakter anime Jepang, hingga berbagai makanan khas Jepang dapat ditemukan dengan mudah di sini. Acara dibuka oleh Kyosa, kelompok dance cover dari Sastra Jepang Universitas Brawijaya Malang. Ratusan pengunjung yang hadir saat itu terlihat begitu asik dan tampak menikmati acara tersebut. Rizky Pratama Wijaya, Ketua Penyelenggara Pasuruan Japan Fest, mengungkapkan acara ini sengaja digelar untuk mengenalkan komunitas-komunitas pecinta Jepang yang ada di Pasuruan ke masyarakat luas. Selain itu, acara ini juga menjadi ajang berkumpulnya anak-anak muda sesama pecinta Jepang. Dengan begitu, para anak muda Pasuruan dapat berkegiatan positif dan menyalurkan hobi yang memiliki manfaat. Festival yang bertajuk Berawal dari Mimpi ini sengaja diusung oleh panitia acara agar gabungan komunitas pecinta Jepang yang ada di Pasuruan kedepannya dapat menjalin kerjasama yang lebih baik, sehingga dapat saling menukarkan energi positif satu sama lainnya. Acara ini festival budaya fusion antara Indonesia sama Jepang. Jadi di sini ada festival budaya makanan, ada festival budaya komunitas, ada festival budaya cosplay, ada juga festival budaya seperti dance cover dan Ini baru pertama apa gimana? ini event pertama di Pasuruan. Event pertama ya? Oh, terus harapannya ke depan? Harapannya ya semoga bisa sukses dan tahun depan bisa mengadakan lagi. Pasca kebakaran hebat pada September lalu, Bukit Teletabis di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo kembali hijau. Hamparan rumput bak permadani itu menjadi buruan pengunjung Bromo. Pasca kebakaran hebat pada September lalu, Bukit Teletabis di kawasan Bromo, Kabupaten Probolinggo kembali hijau. Hamparan rumput bak permadani itu menjadi buruan pengunjung Bromo. Setelah turun hujan beberapa pekan lalu, rerumputan di Bukit Teletabis kembali tumbuh. Tak seluruh area rumputnya kembali hijau. Ada beberapa area bekas terbakar masih tampak. Pemandangan ini justru memberikan panorama berbeda bagi pengunjung, sehingga mereka rela memburunya untuk berlibur. Buktinya pada akhir pekan, ribuan pengunjung datang. Areal wisata alam di kaki Gunung Bromo itu lebih ramai dari biasanya. Udara segar dan sejuk dengan hamparan rumput hijau membuat pengunjung betah berlama-lama di Bukit Teletabis. Mereka mengabadikan momen liburan dengan kamera.
Kondisi ini sangat berbanding terbalik saat kebakaran beberapa bulan lalu. Pengunjung enggan datang pasca kebakaran yang melanda Bromo pada September lalu. Mereka memilih putar balik ketika mengetahui padang savana dan bukit Teletubbies menghitam karena terbakar. Bagaimana? Penasaran kan dengan panorama di Bukit Teletubbies? Langsung saja siapkan perjalanan Anda ke Bromo melalui Probolinggo. Dijamin liburan Anda tak akan terlupakan. Sangat menyempatkan diri karena keindahan di Bukit Teletubbies, utamanya pasca terbakar, itu sangat dinginin lah sama wisatawan, utamanya wisatawan yang dari luar daerah yang pengen tahu saat terbakar dan pasca terbakar beberapa waktu lalu. Dari Probolinggo, tim liputan melaporkan. Informasi tadi menjadi akhir dari Pasuruan sepekan hari ini. Mewakili tim redaksi yang bertugas, Hilyatus Solihah pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.